Lihat misal nih sendiri yang belum menerima Bang Arya gimana Kak? Tindak. Udah, ini pertanyaan buat saya. Boleh. Oke. Misal ya, ini pemirsa bahkan jutaan, dari ratusan ribu mungkin dari jutaan gitu ya. Sebelumnya kan misal itu udah diundang di suatu acara yang ini kamu jangan potong dulu ya. Oke. Enggak. Nah, ini semua pemirsa bisa melihat semuanya apa yang aku katakan. Misal kan pernah bilang sama semua orang gitu yang udah mengatakan gitu kan, dia kan udah dipublikasikan. Ada suatu pertanyaan ke Michelle gitu kan, aku ini memang suaminya Pinkan, tapi dia itu kan intinya bukan papa kandungnya. Memang itu suaminya mamiku, tapi dia bukan papa kandungku. Arti kata papa kandung, Bukan papa sambung. papa sambungku. Iya, maaf, papa sambung maksudnya gitu. Papa sambung. Iya, papa sambung. Maaf. Jadi Pinkan itu Arya itu memang suami Pinkan, tapi bukan ayah sambung aku. Dia juga nggak bilang suami. Gitu. Ya partner sekaligus. Partner mah kayak rekan kerja, padahal Iya, kamu mah suami aku. suami. Intinya Bukan partner. makanya di situ aku kan tanda tanya tuh. Artinya gini. Kalau menurut aku sih gini, simpelnya ya. Memang pernikahan kita itu secepat kilat gitu. Aku bisa ngerti kok perasaan Michelle. Belum menerima aku sebagai pak ayah sambungnya. Artinya menerima aku di keluarga Michelle dan Pinkan gitu kan. Memang itu sangat secepat itu. Aku juga perlu beradaptasi dengan dia karena pertemuan kita itu pertama satu kali. Aku sama Michelle itu satu kali. Saat Michelle datang jenguk kakaknya di sini ya, ke Yes. rumah kamu. Terus aku datang di telepon video call untuk dikenalin. Aku hanya salaman. Setelah itu dia masuk tanpa mengobrol satu kata pun. Yes. Itu ya, That's true. itu yang pertama. Nah setelah itu kita nggak pernah komunikasi apapun itu gitu ya. Jadi aku cuman berharap gini ke Michelle, aku bisa mengerti kalau memang dia nggak bisa nerima aku sebagai ayah sambung. Tapi kamu Michelle jangan khawatir sama aku gitu kan. Aku akan, meskipun kamu jauh sama aku, belum bisa nerima keadaan aku, tapi aku sayang sama anak-anaknya Pinkan gitu. Aku sayang. Bahkan sampai sekarang anak-anaknya itu lebih dekat sama aku. Dan kakaknya Rezel kakak tadi Kakak ya? Michelle. Kakak ya. Bahkan Rezel aja yang kakaknya itu seperti kita itu sama Rezel udah kayak seperti temen, ngobrol, Dekat banget iya, ya. ngopi, ngerokok bareng gitu, nongkrong. Bahkan aku malah seperti Sering jalan sama Rezel. makanya prinsip aku jadi ayah sambung itu bukan berarti aku ini kayak gini, iya dibeda-bedain itu. Enggak, aku tuh pengen yang namanya jadi ayah sambung itu seperti teman hidup. Ya, teman cerita, teman keluh kesah gitu ya, teman untuk sharing, teman bermain. Jadi bukan tugas aku bukan sebagai ayah aja menjadi ayah sambung itu, tapi merangkul, melindungi gitu kan. Makanya waktu Rezel keluar malam kayak ibarat acara apa gitu ya, aku khawatir Jel handphone aktifin, kalau ada apa-apa telepon gitu. Aku begitu ke dia, kalau nyetir hati-hati, handphone harus aktif, namanya kan dia keluar suka bawa mobil maminya gitu. Aku di situ harus perhatian gitu, walaupun ibaratnya aku bukan sepenuhnya ayah kandungnya gitu kan. Sekarang gini loh, aku juga punya anak pribadi gitu kan. Gimana sih rasanya kalau seandainya anak aku kurang kasih sayang sebelah gitu kan? Aku juga sedih, sakit gitu kan. Masa sih ketika aku menikah jadi ayah sambung ya kan, yang anaknya istri aku ini kan udah jelas kan semuanya kurang kasih sayang ayah gitu kan. Makanya aku hadir untuk menjadi pelengkap mereka semuanya gitu. Dan aku harap Michelle pun, aku berharap nih Michelle ya seperti kita gitu, bareng-bareng bersama-sama. Pulang Tapi ke rumah. tapi aku nggak memaksakan gitu, nggak makan. Makanya gini, orang seluruh netizen yang berkata kalau itu Pinkan itu kejam
sama Michelle gitu ya, nggak sayang ini itu. Padahal di balik itu semuanya mereka salah menilai itu semuanya. Sekejam-kejam orang tua, ya, iya. Artinya gini ya, sekejam-kejam orang tua itu nggak bakalan sekejam banget sama anak. Pasti ada sayangnya. Pinggan itu bukan berarti Aku kejam. bukan kejam, aku itu. Ini umpamanya ya. Nah, jadi Pinggan itu ingin Michelle itu bangkit gitu kan, semangat. Jangan sampai dia salah gaul, pergaulan bebas. Ya, jangan down gitu, ayo bangkit. Maminya kan ingin seperti itu, buktiin gitu kan. Jadi nggak ada ibarat katanya dia itu tega sama anak, nggak sayang sama anak gitu. Malah sayang banget. Tadi Tadi aja kamu marahin aku ya, bilang. aku malah "Michelle, sempat gini. Aku shoppingin kamu butuh apa?" Gitu, Gini, bla bla. jadi kan aku aja bilang, Sel, kamu diundang di suatu acara televisi swasta gitu ya, contohnya gitu ya. Mami mau beliin ini, mau beliin itu, mau Dia- nggak gini-gini dia di gitu. ruang baju. Aku di ruang baju. Nah, dari situ kan, Kamu oh, yang marah. aku bukan marah aku bukan marah ya. Bilangin apa? Artinya gini, dia jauhin kamu, Tapi aku balas tapi dengan kamu balas dengan kebaikan. Itu disebutnya setega-teganya orang tua itu nggak bakalan kejam sama anak, gitu kan? Tapi kalau anak tega sama orang tua itu salah. Kukatakan satu kali lagi sama pemirsa semuanya netizen, jauhin orang tua, apalagi ibu kandung ya. Walaupun ibu kandung itu salah mau bener, tapi dijauhin, itu rezeki bakalan seret. Percaya sama aku kalian. Kalau aku bohong, ludahin muka aku. Aku sampai bilang demi Allah nih, kalau jauhin orang tua itu rezeki seret. Saya juga pernah bandel, Apalagi aku sayang. pernah nakal. Tapi kalau menjauhin orang tua itu rezeki seret. Sampai aku hampir mau jadi gelandangan loh di Bali kemarin, sampai jual mobil loh. Untuk datang ke Michelle, kita 5 hari di Bali, Michelle cuma ketemu kita 1 hari. Jadi jangan ibaratnya ya maaf ya, kayak kasus dulu sampai Michelle itu trauma, membenci ibunya, ini itu Aku gitu nggak kan. salah, Nah, kan? makanya aku luruskan semua ke para netizen bahwa semua itu nggak mungkin ada sesuatu yang diungkapin semuanya gitu kan di publik gitu kan, tentang masalah pribadi, Iya. kehidupan orang gitu kan, masalah Nggak bisa orang diceritain. nggak mungkin diceritain itu semuanya. Jadi tolonglah para netizen, ibarat katanya orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Nggak semua anak Dan dan aku orang nggak tua. salah. Iya, aku ngerti. Ini umpamanya, Kita pernah nggak bisa makan, kita Tapi minta tolong sama seseorang, dia Ah, bilang bukan urusan saya. Gitu. Saya juga yang biayain uang sekolah, sampai kepala jadi kaki jadi kepala. betul. Terus Kepingkan ngelihat masih belum Terlalu menerimanya cinta Michelle, Hah? belum bisa menerimanya Michelle buat Bang Arya gimana? Gak apa-apa sih, karena kita hidup memang anak bisa meninggalkan kita. Ya. Tapi yang kita cinta anak pasti, itu pasti, nggak ada. Saya ada di garda paling depan untuk cinta sama Michelle. Bahkan saya udah siapin single, bla bla bla, bisnis. Tapi dia kan yang beredar sendiri, manajerin sendiri. Akhirnya beredar kemana-mana Michelle sendirian. Harusnya kan Michelle dalam pinggang mampu manajemen artis. Ya bukan saya mau ambil uang manajemennya, saya nggak ambil. Cuma saya kan sebagai ibu harus build up my daughter career gitu, sama kayak bisnis kita juga ya. Tapi Michelle kan move out dari perusahaan kita. Nah bukan kayak saya emang nggak ada, Michelle juga tetap aja punya omset. Tapi ini kan anak yang harus kita bangun ya, kayak artis Rachel kan akan jadi artis, Lala, Jihan, semuanya kita juga, kita mah nggak ambil uang potongan-potongan manajemen, nggak ada. Kita mah sayang sama anak gitu. Tapi ya dia yang mau beredar sendiri gitu, jadinya coba aja, maksudnya bukan coba aja, maksudnya susah diomonginnya, panjang ceritanya. Tapi upaya buat kamu baikkan sama Michelle apa sih Kak? Mungkin bisa digambar. Kalau aku yang jawab ya, kalau Pingkan ingin anaknya itu kembali hidup rukun bersama-sama sama Rezel sama yang lainnya. Kalau enggak, Ini keinginan maminya kalau nih. enggak ke papanya. Ya, ini keinginan mami. Cuman kan Michelle itu kan jauh. Dia sering-sering nawarin, Michelle datang yuk ke Dia di sini, Kemang sama makan-makan gitu kan sama mami, ketemu gini-gini. Jawabnya entar bla gitu kan. Nah, bla gitu kan. Nanti baru pas Michelle beli HP yuk baru datang. Oke, ini cerita tentang yang tadi saya bahas ya, masalah ketika
seorang anak jauhin ibunya, ibarat kata itu rezeki serit, itu bener, itu real fakta. Karena aku punya kisah cerita. Ketika dulu aku saat jaya ini, waktu aku berumah tangga, saat aku jaya, aku lupa dengan ibuku. Aku ambil kesimpulannya ke sini, aku lupa dengan ibuku, lebih cenderung ke pihak sebelah gitu contohnya ya. Nah dari situ aku ditegur, berarti jelas dong, apapun yang terjadi anak itu tidak boleh jauh dari orang tua, walaupun tempatnya jauh tapi raga hati harus deket, harus ingatkan gitu. Setelah rumah tangga saya hancur berantakan karena ekonomi, aku terpuruk ditinggalkan, di situ aku dendam. Dendam bukan berarti dendam sama masa lalu orang yang nyakitin aku, enggak. Aku dendamnya begini, lu lihat nanti gua salah gitu kan, gua salah, kesalahan gua akan gua bayar dengan catatan cara gua bahagiain anak gua berangkatin lu ibu gua umroh gitu. Alhamdulillah tercapai omongan aku. Di situ aku sujud, aku dulu sempet nangis gitu kan ke ibu aku, masalah aku sadar gitu, kok aku di saat aku di atas aku lupa ibu aku gitu. Yang aku takutin gitu. Ini ibarat kata gini, ini pelajaran juga buat teman-teman semuanya, pemirsa dan netizen. Belum suksesnya aja misal udah jauh, apalagi udah sukses ya. Belum suksesnya aja dia udah jauhin ibunya, apalagi belum sukses. Ingat, surganya seorang anak itu ada di telapak kaki ibu. Salah pun benar, ibu tetap harus dihormati. Cuman itu aja sampai pesan saya itu aja. Pertama kali kita punya uang juga handphone Michelle yang paling mahal. Kita juga sempet lo gak makan, Michelle nggak mau jual lo HP-nya gitu. Padahal kita belum makan, tapi nggak apa-apa. Mami bilang nggak usah, bisa menetesin air mata. Kita hampir tidur di jalanan. Mami bisa jualan baju sampai kaki mami buntung, mami akan jualan, nggak usah jual itu. Segitunya seorang ibu sayang sama anak. Tapi ya aku nggak bilang bisa jahat. Cuma maksudnya pulang ke rumah aja. Kalau nggak ke rumah mami, ke rumah dedinya. Karena kan harus kenapa di bawah. ya kenapa aku geram, aku berani mengucapkan kata-kata ini ya, ini terus terang di publik, di TV, karena aku geram dengan komentar misal tepat banget gitu kan. Misal ambil keputusan bagus, jauhin Pinkan, yang ada begini-begini, jauhin mamihnya gini kan, yang ada ntar lu malah ikut maminya error. Itu salah besar. Dengan orang-orang kan ada aja yang beromongan A, B, C, mungkin dia dengar itu salah ya kan. Dia kalau memang jauh sama orang tua nggak jadi masalah gitu, tapi buktikan prestasinya, suksesin gitu kan. Ini ibarat kata kasar, sukses kagak ya kan, bahasa Inggrisnya jago tapi udah jauhin ibunya kan gitu kan peribahasanya. Dan netizen pun beranggapan misal karena dia kan kalau dibilangnya kan suka halu, ngaco, omongannya nggak nyambung. Netizen kan beranggapan lebih bagus mencal gitu, ini pergi gitu. Itu konsepnya bukan ke situ. Orang bicara halu bukan berarti tuh dia gila. Kukatakan satu kali lagi, orang bicara halu itu bukan berarti gila. Yang namanya orang halu, omongan, halu itu kan omongan, kata-kata gitu kan, kata-kata, ucapan. Arti katanya doa. Contoh kecilnya aja gini loh, aku mau beli mobil mewah gitu, aku mau dengan halu, aku halu mau beli mobil mewah, Aku akan punya. nah itu kan mau, bukan berarti aku udah beli dong, itu halu, aku ngomong halu. Tapi sampai hari ini apa yang Nah, aku halu, siapa tahu ke depannya, siapa tahu ke depannya 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun ke depan aku kebeli dengan ucapan aku yang halu gitu. Contoh dia bilang mau beli rumah 21 M, 21 miliar, kan logikanya nggak bakalan masuk. Orang gila coba kalau orang bicara kayak gitu ya kan. Itu kan mau beli, mau halu gitu. Siapa tahu omongan dia itu doa. Dan yang kusaring Min, setiap kali dia ngomong halu, setiap kali dia ngomong bla bla bla, itu rezeki ada, berarti ucapan dia doa. Itu aku ngerasa kayak gitu. Makanya orang seluruh Indonesia bilang Pinkan itu halu, karena aku yang tahu oh ternyata waktu aku nikah sama dia, baru kenal dia, pacaran. Memang aku pelengak-pelengok kayak orang bego, iya. pacaran, Celingak-celinguk, iya kayak orang stres. Ini orang kok ngomong kagak nyambung, ngomong kemana ini kagak nyambung. Oh ternyata setelah aku saring-saring, aku bicara bla 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 begini sama dia, oh ternyata berarti omongan dia itu jalurnya ke situ gitu. Itu doang sih. Terus upaya dari lo bang untuk bisa berdamai lah sama Michelle apa?
Michelle, aku cuman berharap begini aja, pesan aku satu, Michelle, boleh kamu nggak nerima aku di keluarga ini gitu ya, tapi mami kan nerima aku gitu, yang lainnya pada nerima. Cuman aku titip pesan aja, suatu saat kamu sukses ya, terus kamu punya kehidupan ya, syukur-syukur mami dan aku mendoakan yang terbaik itu, bahagia Michelle di luaran sana. Tapi ingat pesan satu, jangan lupakan mami gitu. Kalaupun kamu kesel, kamu trauma, kamu membenci, intinya kamu jangan lupakan, tetap sayangin mami kamu. Minimal ibarat katanya sebulan sekali tengokin lah mami kamu, ketemu lah, walaupun kamu nggak mau ngelihat aku. Harus tinggal sama papanya atau tinggal sama mamanya. Iya. Dalam kontrol mama atau papa, kan dia under age kan, di bawah umur. Aku Ya jadi jangan karena tinggal dengan teman. kita juga nggak memaksakan diri, sayang, dengerin Ya, aku. enggak. Kamu nggak usah memaksakan diri, misal pengen tinggal sama kamu, Enggak. itu keputusan dia aja. Aku kan cuma ngasih tahu. Iya. Kalau memang nggak mau tinggal sama mami, cuman satu pesan, jangan lupakan mami, kabarin, minimal ketemu, jengukin gitu, itu aja intinya. Mami itu nggak, aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang Michelle ya, karena aku nggak sepenuhnya tanggung jawab, karena dia punya ayah kandung. Aku cuman ayah sambung, meluruskan aja, ini mah aku meluruskan. Intinya artinya meluruskan itu jangan jangan ibaratnya lupa dengan orang tua. Ini kan posisinya Michelle ini posisinya bukan sama papahnya, papa kandungnya atau sama mamihnya, itu di pertengahan nih hidupnya Michelle ini, di rumah temen. Ibarat kata kasarnya lulang lalang, luntang lantung, kagak jelas. Artinya kan lepas dari kontrol orang tua gitu loh. Karena dia kan anak wanita, anak perempuan gitu kan, harus butuh perlindungan bapak kandung, dan aku sebagai ayah sambungnya mencoba untuk melindungi gitu kan, yang baiknya kayak baik, karena dia suka curhat sama aku, cerita kayak gini-gini, aku suka sharing gimana nih untuk Michelle ke depannya. Dia jauh dari orang tua sama temen-temen, takutnya bergaul yang enggak kan gitu. Aku cuma ngasih saran, meluruskan ke situ aja. Artinya nggak ada upaya apa-apa dari lo sendiri ya bang, cuma ngasih saran aja. Karena nggak bisa diapa-apain sih, kan udah besar. Ya masa kita mau paksa. Kakaknya kakaknya Michelle tuh duduk di sana tuh, suruh wawancara tuh si Rachel. Ini Rachel. Sorot boleh disorot. Gak mau ngomong dia sama orangnya. Rachel CS. Kan jadi anaknya 5, anak aku 5, anak Arya 1, jadi anakku 6 sekarang. Rachel baik bener, yang sisanya baik bener, Michelle doang. Jadi yang lainnya, Rachel ini karakternya begini, sukanya susu, ya ini semuanya karakternya beda-beda, si Lala begini, si Luke begini, tapi semuanya tuh cinta sama mama. Nah ini misalkan kemarin ada kejadian tragis itu, nah Michelle ini karakternya berbeda sendiri gitu, karena mungkin karena kita mungkin karena masalah tersebut yang menyakiti dia. Tapi kalau udah 1-2 tahun mah sakit mungkin, makanya aku gebrak, maksudnya harus bangkit waktu orang sakit. Kau bilang bukan cuma kamu doang yang dicacatin, tapi mami juga pernah ngalamin dicacatin orang. Cuma waktu kita dicacatin orang, we have to move on, untuk bangun, wake up, dan we have to prove, harus buktikan kepada orang. Makanya aku bangkit sekarang, karena waktu kita dibawa kita dihina, makanya kita harus memperkaya diri sendiri supaya ketika kita nggak boleh diremehin orang gitu. Makanya misalnya harus bangkit. Nah sekarang apakah itu tentang yang masalah disakitin atau sekarang karena mau bebas? Berarti kan ada dua pemikiran dong, mau bebas atau karena mau disakitin. Intinya maminya ini pengen Michelle itu bangkit dari keterpurukan, rasa trauma, mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu sayang ya gitu. Maminya tuh pengen dia itu bangkit. Semua juga kita gitu. hancur kok. Ada yang pernah hamil muda, ada accident, ada juga mungkin semua orang pernah hancur, cuma dalam tingkat taraf yang berbeda. Kita tahu itu berat buat Michelle. Tapi apakah kita mau nangis selama 10 tahun? Ya keenakan orang yang nyakitin dia dong. Ya kita harus buktiin sama masyarakat bahwa kita tuh cantik, berbakat, dan kayak gitu-gitu. Rachel lah, Rachel nggak diakuin tuh kayaknya ya nggak diakuin, nggak bilang iya, nggak diakuin sebagai anak. Tapi Rachel bilang apa? Gak ada masalah. Mami juga dulu, papa juga nggak pernah jenguk mami. Ya juga ya Jel, mami sukses nggak? Sukses. Ya makanya aku karena nggak diurus sama papa mama, maksudnya diurus tapi jarang dijenguk, makanya aku harus bilang sendiri, oh aku harus
prove to the world bahwa aku ini orang sukses. Jadi orang bilang Pina nanti miskin, Pina nanti sampai hari ini kalian lihat aku miskin nggak? Aku pernah makan batu nggak pernah makan batu. Ini maaf ini tas baru nih. Ini tas istri saya ini baru beli, itu harganya 700 juta. Lebih 5.000 nih. Apa orang kamu ninggal KTP? Iya, kan nyicil, Mbak. Oh, iya. Iya nyicil, Mbak. Kan jaminannya kan KTP. Iya, KTP kamu ninggal sepeda. Jadi kayak saya DP-nya 50.000 dulu. Harganya kan Ini, Mbak. 700 juta Iya. plus tinggalin KTP. Cicilan 7 tahun setengah. Lama amat tuh setengah setengah. Iya. Iya, kira-kira sehari Biar jatuhnya biar keputar duitnya. sehari jatuhnya 13.000 lah. Iya, 13.000. Lama. Mahal ini. Asli dari New York ini, New York. Asli bohongnya. Kak Pin kan kemarin juga habis live sama anaknya Bang Arya nih. Cuma netizen malah bilangnya kamu seakan cuek gitu. Sama Jihan. Hah? Aku live di mana ya aku? Sama Tik. Jihan. Di mana? Tik. Oh, iya tapi yang di mana maksudnya? Akunya pas lagi ngapain tuh kemarin? Ya pokoknya netizen bilangnya kamu sama anaknya Bang Arya cuek nih, terkesan cuek. Nanti kalian wawancara Jihan. Jihan itu lebih dekat sama aku daripada sama Arya. Jadi Jihan tuh nelfon mulu tuh, telepon aku sampai belenek aku Enggak dengan sih, Jihan. kebetulan emang posisi Iya. nge-lab-nya emang Jihan juga kan lagi main, ngapain. lagi ngapain, itu bukan cuek. Mungkin Itu kalau- bukan berarti harus diekspos semuanya gitu. Karena juga pas lagi TikTok tuh banyak kan aku kalau nyalain TikTok tuh lagi cari uang. Kalau lagi cari uang, hiburan aja gitu. iya lagi cari hiburan. koin ya fokus ke tablet Soalnya layar. gini loh, kalau kita live streaming berdekatan dengan anak terus aku tak kena pelanggaran. Nggak boleh anak kecil itu soalnya di atas. Saya aja pribadi jarang nge-live aja sama anak kecil, itu suka kena pelanggaran gitu. Itulah di situ. Kalau aku tuh orangnya paling romantis ya, aku tuh orangnya AA BB, aku orangnya nggak jual muka. Aku kalau baik, aku baik banget. Aku semuanya tuh aku anggap anak. Satu beli 2 juta ya semua kali 6 2 juta semua. Berarti berapa? Satu beli nawar ya nawar semua. Nggak ada yang beda gitu. Terus? Apalagi Jihan sering diciumin sama aku. Terus seberapa dekat mungkin bisa di gambarin biar netizen nih nggak salah Kalau kaprah. aku? Iya. Aku yang sukain apa semuanya lah, semua. Kalau cium Luke, cium Jihan. Kadang Lala malah suka marah, Mami lebih sayang Jihan daripada aku, karena aku bilang ini kan anak baru, jadi maksudnya Mami harus kasih tahu dia, ini loh ada maminya yang sayang, jadi jangan feel I'm different, aku beda dari Luke semua, nggak boleh, semuanya itu harus sama gitu, tidur ya. Jadi aku sayang banget, aku dia ayo kita beli sendal yuk, dia mah aku ke papa, nggak boleh kata papa, nah pokoknya saldo aku sering habis, saldo dia tetap masih ada utuh, Masih utuh. karena saldo aku buat Jihan, buat semuanya tuh, aku orangnya tukang beli sendal. Iya. Artinya anak-anaknya Bang Arya sudah menerima kamu sepenuhnya semua ya. Malah anak dia Anak dekat dia kan sama satu. dekat semua sama. Hah? Iya. Jadi kebalik, anak aku pada ini kalau jalan ke mall nih tangan Arya nih rebutan. Yang kanan aku nggak mau lepas, yang Ini kiri ini tangan-tangan. 3, Iya. si Ebi, Si Jihan Luke, sama Lala. Jadi pada kalau jalan tuh tangan aku Rebutan diperebutin. Iya. Oh gitu pada direbutin lah tangan Iya. aku begitu. Aku yang ininya lagi kagak Kagak ngerti. mau ngalah juga. Udah biarin anak-anak mah kalau pengen digandeng tangan aku udah gitu. Karena kamu mah nggak romantis. Satu bagaimana nggak romantis orang anak-anak pengen digandeng sama aku kan aku bilang gitu kan.